Di antara sebab orang itu diazab di alam kubur adalah karena suka berdusta, suka bohong, suka menyebarkan berita-berita dusta. Kalau sekarang di zaman kita, berdusta itu bisa tersebar ke seluruh dunia. Kita bikin berita yang bohong, berita hoak, kemudian kita share, kita sebar. Ini kedustaan. Orang yang suka berdusta itu diancam dia mendapatkan azab di alam kuburnya. Ada dalilnya, cuman nggak kita baca karena keterbatasan waktu. Kemudian pelaku perzinahan, pemakan harta riba, ini adalah orang-orang yang diancam diazab di alam kuburnya. Kemudian di antara sebab orang itu diazab di alam kubur karena tangisan keluarganya. Jadi misalnya begini, ada orang dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong kalian nangis ya, supaya nangis yang kejer gitu ya, nangis yang histeris. Itu sih ya. Jadi orang ini sebelum dia meninggal dia berwasiat. Maka ketika dia meninggal, keluarganya nangis, jerit-jerit, histeris, maka orang ini diazab di alam kuburnya. Ya. Adapun orang yang nggak berwasiat, nggak memerintahkan, kemudian ditinggal mati sama orang dicintai, kemudian nangis-nangis yang wajar itu boleh ya. Nangis yang wajar, yang nggak berlebihan itu boleh. Nabi kita Muhammad SAW, beliau punya seorang putra namanya Ibrahim. Jadi Nabi kita itu punya 3 putra, 4 putri. 3 putranya Nabi itu Abdullah, Qasim, sama Ibrahim. Semuanya meninggal sebelum balik, masih kecil meninggal. Abdullah, Qasim, sama Ibrahim. 4 putrinya Nabi, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, sama Zainab. Jadi Nabi SAW itu hidup ditinggal mati sama 6 putra putrinya. Nabi kita masih hidup, beliau ditinggal mati sama 6 anak-anaknya, 3 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian Nabi meninggal, selang 6 bulan kemudian Fatimah meninggal dunia. Bayangkan seorang bapak ditinggal mati sama 6 anak-anaknya. Bayangkan bagaimana kesedihan beliau. Tapi beliau sabar. Jadi ketika Nabi ini ditinggal mati sama Ibrahim, ini putra beliau, beliau nangis berbesmili gitu ya. Tapi bukan nangis yang berlebihan enggak. Beliau meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda menangis? Iya, saya menangis. Tapi saya tidak mengata-ngatakan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seseorang itu boleh sedih ketika ditinggal mati sama orang yang dicintainya, tapi kesedihan yang tidak berlarut-larut, kesedihan yang tidak berkepanjangan, cukup sedih yang sewajarnya saja. Setelah itu sabar dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.